Shalom, selamat sore saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita mengikuti sejenak pendalaman sekolah sahabat kita, sekolah sahabat di penghujung tahun 2023, di mana kita berbicara mengenai misi Allah dan misi saya. Dan minggu ini judulnya adalah akhir dari misi Allah. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ya Tuhan, Allah Khalik semesta alam, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan pendalaman pelajaran sekolah sahabat minggu ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai mengurapi kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kami. Memberkati kami semua, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sepanjang triwulan ini, kita telah membahas tentang misi Allah, yaitu rencana tujuan Allah terhadap manusia. Juga ajakan agar manusia terlibat di dalam misi Allah. Nah, misi Allah dimulai pada waktu penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Lalu setelah manusia jatuh di dalam dosa, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia. Saat ini misi Allah belum berakhir. Yesus mati di salib dan kemudian naik ke surga, dan saat ini adalah waktu di mana Allah memberi kesempatan kepada kita untuk terlibat di dalam misinya. Allah mengajak kita untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Injil, untuk dapat menerima Yesus sebagai juru selamat. Saatnya Allah memberi kesempatan kepada kita. Hanya ada dua kubu di akhir zaman. Yang pertama adalah kubu yang percaya kepada Yesus dan melakukan perintah-perintahnya. Kubu yang kedua adalah agama yang bercampur dengan politik, dengan mengutamakan kekerasan dan juga segala macam-macam ritual. Nah, melalui institusi agama yang bercampur dengan politik sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Di dalam buku Wahyu kita bisa melihat, mengerti bahwa misi Allah akan satu saat akan berakhir. Yang pertama, bila mana Yesus datang kedua kali, kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, di mana orang benar yang sudah mati dibangkitkan dan orang yang hidup benar akan diangkat ke surga bersama-sama Yesus. Sedang orang jahat dibinasakan dan setan akan dirantai selama 1000 tahun lamanya. Kita baca bisa kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 1 dan 2, kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya.
Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun, Yesus akan datang ke yang ketiga kali bersama-sama umat Allah untuk membinasakan iblis dengan kroni-kroninya. Ya, termasuk orang jahat yang sudah binasa kemudian dibangkitkan lalu dibinasakan. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Setelah dibinasakan, lalu Tuhan memberikan langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tiada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segalanya sesuatu yang lama itu telah berlalu. Suatu hal yang indah, bukan? Maukah kita berada di tempat Yerusalem baru, di tempat yang tiada ada air mata, tidak ada maut, tidak ada kesedihan, ratap petangis maupun duka cita, semuanya sudah hilang. Dan itu bisa kita dapatkan bila mana kita tetap setia, percaya Yesus, dan melakukan perintah-perintahnya. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita di penghujung tahun ini, di mana kita mungkin sudah lelah di dalam hidup, dalam dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan. Tetapi janji Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita.